Halo, apa kabar? Dengan gue Kasepta. Kemarin kita udah bikin basic command ya. Sekarang kita lanjutin di advanced command handler. Jadi ini kita ngerapihin file juga, ngerapihin susunannya lah ya. Jadi nggak berantakan di index. Ini cukup panjang mungkin ya, tapi gue bikin semudah mungkin dipahami. Sebenarnya gue banyak juga di sini tuh copy paste juga sih dari file yang udah ada di tutorial lain gitu. Cuma di sini gue pengen kalian gak bikin pusing lah ya, karena pemula. Kalau untuk lebih jelasnya tentang codingnya mungkin bisa belajar dengan programmer yang sebenarnya gitu. Ya beratnya gue ngasih tahu gue ini desainer dan ya gue bisa bikin bot ini gitu, bikin bot Discord. Jadi untuk basic coding itu emang perlu belajar sebetulnya, tapi nggak perlu sampai advance kalau emang untuk bikin ini aja ya. Di sini style gue tuh sebetulnya copy paste, tapi dari copy paste itu gue mempelajari juga gitu. Kok dia bisa sih kayak gini, logikanya gimana gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Kemarin kita udah bikin buat config, buat Discord config gini kan. Di sini banyak banget yang bakal dirubah nanti. Untuk pertama kita mesti install lagi. Di sini gue kontrol kutip yang sebelah angka 1 tuh ya, atau enggak di terminal, new terminal. Di sini kita install aja npm i. Jadi kalian butuh fs. Ini tuh untuk nge-read directory yang ada di dalam folder ini gitu loh. Kalau mungkin ada kesalahan-kesalahan ya tolong dimaafkan ya, karena gue juga cuma paham secara garis besar lah ya. Kayak singkatan-singkatan gitu juga mungkin gitu lah. Kemudian npm install modul alias. Nah ini untuk memudahkan kita, bukan memudahkan kita sih, memudahkan si file ini ya, si program ini tuh ngerunning, mencari file-file di dalam folder ini gitu, dalam folder tutorial kita. Oke, jadi kita butuh dua itu. Ini kita close. Nah di sini kita edit sedikit ya. Sini udah ke-install ya, udah ke-install. Jadi kalau belum ke-install ini nggak akan muncul. Sini kita edit sedikit sini, tambahin koma. Kita buat sini, ikutin aja ya, modul alias. Tik 2 bracket. Udah nggak muncul errornya. Nah sini root. Root itu seperti kalau di Ubuntu ya, yang gue tahu tuh, dia bakal ngebaca home-nya, home si directory awal ini gitu. Ya berarti di sini gitu, dia bakal ngebaca ini semua root. Si root ini kita ganti titik aja untuk path-nya supaya gampang. Path, P-A-T-H. Oke, kemudian sini folder common nih. Jadi root itu folder home directory. Kemudian nanti kita bikin folder common. Makanya gue bikin sini ada commons titik 2 titik slash common. Oke. Jadi dia nanti kalau kita ngetik ini langsung kebaca ke folder ini tuh. Nggak perlu bikin lagi titik lagi. Koma lagi. Kutip add handler. Yes. Handlers, bener kan tulisannya? Tik 2. Sebetulnya bebas ya namanya, mau apa aja. Cuma biar tidak terjadi error. Karena ada beberapa kode yang copy paste ya gue. Jadi lebih aman seperti ini namanya. Oke. Ini udah cukup seperti ini aja. Save. Kemudian kita bikin folder yang tadi kita ketik di sini. Pertama adalah commands. Yang kedua adalah handlers.
Nah ini kalau kayak gini dia masuk di dalam folder common nih. Salah, ini kita klik, geser aja keluar, klik tahan ya, geser keluar. Nah jadi dia ada di luar folder commons, ada di home lah. Oke, sini kita buka handlersnya, klik di handlers, klik new file. Kita bikin di sini common cs. Nah di sini gue bakal kasih kalian scriptnya ya, copy paste aja. Kalau kalian mau copy paste scriptnya bisa join Discord gue, di sana ada. Tinggal copy paste aja. Ntar gue kasih. Ada di channel deket ini, Kasepta channel tuh di atasnya ada. Ntar ada file buat downloadnya, bisa teman-teman download di situ. File archive-nya ya. Oke, ini udah copy paste, atau kalian mau ketik juga nggak masalah ya, silahkan aja. Tapi pasti males lah. Kopas aja. Kemudian event. Sini juga teman-teman kopas aja atau ikutin aja di sini. Save. Kemudian teman-teman bikin folder baru lagi. Klik di luar sini ya. Event. Event, saya pakai S. Klik aja. Lalu klik eventsnya, bikin folder lagi. Client. Nah ini gak apa-apa dalam folder event. Kemudian bikin lagi guild. Enter. Nah ini gak boleh ya, karena ini guildnya di dalam folder client. Jadi kita drag aja ke folder event. Boom. Di dalam guild kita bikin file message. Jadi si common-nya bakal kita pindahin ke sini. Maksudnya untuk ngerunning command nih. Makanya di sini kita perlu bikin baru lagi const prefix. Jadi manggil lagi dari yang tadi ya. Require. Nah di sini kita nggak perlu ribet-ribet titik dan segala macam, langsung aja add root bot. Emang sekarang udah nggak muncul ya. Nah gini aja udah bisa, nggak perlu tambahin JSON, nggak perlu, karena udah ada modul alias tadi. Buat Discord config root, oke. Sini kita buat const timeout. New map. Jadi untuk nge-save timeout si common ke sini gitu. Sini modul export aja. Jadi si file ini diekspor gitu loh ke, ya bisa diekspor ke folder lain nih, ke file lain nih maksudnya. Client. Ini jangan salah ya, kalau teman-teman emang bikinnya bot ya bot, jangan client gitu. Maksudnya di awal ya, yang tadi index gitu, misalnya udah ngetiknya bot ya bot semua gitu, jangan diganti jadi client. Tapi kalau awalnya emang client ya client semua gitu, jangan ada berubah-berubah. Jangan galau. Nah di sini kita bikin sama kayak index tadi, cuma di sini lebih kompleks ya. Jika message author bot return, ya teman-teman tahu lah, jika si message-nya itu bot ya kembali gitu. Kemudian jika message-nya bukan di server guild ya return, karena kalau misalnya di DM gitu bisa aja running command-nya atau bahkan malah error. Jadi mesti gini. Nah di sini gue lebih memastikan lagi dengan message channel tipe DM ya. Direct message. Jadi kalau teman-teman mau ngaktifin komennya di DM ke botnya juga bisa sebetulnya. Cuma kadang ada script-script yang konflik sih ya kalau teman-teman bikin
features gitu, nanti konflik mau bikin error. Lalu if, ini sama ya seperti yang di awal, message content to lowercase titik start with, cuma di sini kita gabung ya, starts with, jangan sampai typo, prefix, oke. Sini return. Sebetulnya nanti teman-teman juga bakal hafal sih ya kayak gini-gini nih, kalau sering tiap hari gitu ngulik mulu gitu kan. Nguliknya sampai 3 kali gitu. Ya kayak ember sih. Sorry. Typonya nih. Message member. Jika message member. Kemudian di sini bikin lagi message member await. Dan itu sama dengan kayak let gitulah. Await message guild fetch member. Fetch member message. Semoga aja nggak ada error. Sedikit lupa gue. Message member await message cons args, sama kayak yang kita bikin command sebelumnya. Atau kalau lama gitu copy ya sih. Copy dari mana nih? Nah ini. Sip. Message content size reference length split, ini tambahin trim ya. Ini sama ya, cmd argsif. Tadinya sana kan command, ini kita singkat aja cmd, sama aja juga. Oke, if command length. Jadi kalau commandnya nggak ada, return. Kalau prefix doang gitu. Let command sama dengan client.commands get. If command jika bukan command, kita ganti si commandnya ini jadi client get. Jadi yang seperti ini tuh sebetulnya ini ya, ini bisa kita ganti apa aja gitu. Client alias. Sini fungsi alias tuh biar ngerunning commandnya nggak cuma bisa pakai satu teks doang gitu. Jadi seperti help bisa H gitu. Atau terserah apa ya. Ataunya di bawah ya nggak apa-apa. Biar nggak kepanjangan. Client commands.find. Ini kalau teman-teman dengar suara ketikan-ketikannya nggak apa-apa ya. Biar kayak ASMR gitu. Karena mikrofonnya terlalu dekat sama keyboardnya. Command alias ya. Command alias include. Jadi kalau si command alias ini include command, mencari command alias dan command alias include di command. Gimana ya? Gue juga bingung nih. Command find. Ya intinya dia kalau nggak pakai apa ya? Kalau kita nggak ngetik command, dia bakal nyari yang aliasnya dulu gitu. Oke, di sini kita bikin if command bracket
construct timeout ya. Ini supaya ada timeoutnya. Kenapa typo mulu ada? Command timeout construct key. Author ID. Nah ini bakal di save ya. Maksudnya ini tuh bakal di save ke ini nih, new map ini. Jadi dia nyimpan data sementara gitulah. Guild ID plus command name. Jadi dia bakal nyimpan datanya si ini, dan ini. Ini author tuh user ID kita, ini guild ID ya, server ID-nya, command name ya. If lagi timeout. Ini if found. Oh iya, sini lupa. Construct found deh. Jadi jika dia menemukan ini, dia bakal running return message channel send. Di sini teman-teman terserah ya kalimatnya apa ya. Kalau gue enaknya gini. Message lupa dolar aja. Nah kalau pengen ini bisa running, ini mesti pakai kutip yang ini ya. Jangan kutip yang seperti ini. Ini nggak akan bisa. Atau yang kutip 2 juga nggak akan bisa. Gue pakai message author username. Ini bintang-bintang ini biar hurufnya besar lah. Itu basic di Discord lah. Please wait. Command cooldown. Oke. Kemudian di sini bisa then ini buat nge-delete message ini. M delete nih. Jadi si ini di-convert ke M. Kemudian M ini maksudnya message ini ya. Ngebaca message itu M delete. Nah ini catch error nih kalau misalnya sebetulnya nggak perlu sih. Gini aja. Ini di sini juga bisa. Nah, cuma panjang kan, makanya gue taruh bawah. Nah di sini if found else ya. Sini command running ya. Command.run client message args timeout.set key. Jadi ini di save ke map tadi ya. Diambil data kita, data waktu kita tuh diambil, di save ke yang map di atas biar ketahuan gitu. Pas kita running command tuh data waktu kita di save gitu. Ini set timeout, pilih aja. Nah tadi kita udah bikin kan timeout. Sininya timeout aja. Kemudian ini kita bikin timeout delete key. Jadi delete data ini gitu. Oke, di sini if timeout, di sini else lagi ya. Ini kita klik di sini aja nih, nanti muncul bracket ujungnya mana? Oh ini. Kita bikin else-nya di sini gitu. Else itu maksudnya kalau yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya dia nggak nemu timeout, berarti running ke yang lainnya, itu else gitu. Command run message, args save. Panjang juga nih ya, message. Oke, di folder client kita bikin file baru ya. Ready
JS. Jadi yang tadi di index kita pindah ke sini gitu. Nah ini kita pindah ya. Tapi ada yang diedit sebetulnya. Kita bikin dulu deh const prefix. Kita mau nampilin prefix di status botnya nih. Makanya kita panggil lagi di sini. Require root bot discord config. Sini kita modul export. Jadi file ini diekspor supaya bisa dibaca di tempat lain gitu. Client open bracket close bracket. Ini kita copy. Nah ini kita copy sampai sini. Paste sini. Nah ini kita ganti nih. Jadi prefix misalnya help ya. Prefix ini berarti kan yang tadi tanda seru kan, dia muncul di sini. Jadi kalau kita ganti di sana D tanda seru atau G tanda seru, dia langsung auto berubah. Gak perlu ngedit-ngedit lagi di sini gitu. Satu aja yang dirubah, kerubah semua gitu. Right? Jadi ini gini ya. Di indeksnya kita mesti rombak. Karena ini udah nggak dipakai. Ini kita hapus. Discord client. Oh ini masih dipakai ya. Ini aja kita hapus nih. Token. Kita hapus dulu deh. Biar gampang. Oke, jadi paling atas ini kita tambahin require ya. Supaya si modul alias tadi jalan nih. Nah ini. Register. Kemudian construct fs sama dengan require fs. Dia manggil dari file yang fs tadi kita install itu. Ini Discord biarin, client biarin. Sebetulnya mungkin warna di sini dengan di teman-teman beda ya. Itu nggak masalah ya. Yang penting teksnya benar. Kita bikin config untuk dipanggil nanti ya, construct config gitu. Require root bot discord config. Nah di sini kita tambah nih config.token. Oke. Terus kita bikin lagi client commands sama dengan new discord collection. Client alias ini tuh kalau nggak salah dia bakal baca semua yang ada di folder command dan data alias itu ya. Terus dijadiin satu data gitu lah. Jadi bikin collection sementara gitu loh. Bikin penyimpanan data sementara gitu. Kemudian sini client prefix sama dengan, nah ini prefixnya karena mau dipublish ke file-file lain ya yang ada di sini. Makanya pakai ini, bikin global gitu lah. Client.categories. Jadi nanti bakal kelihatan nih command dan bagian errornya tuh yang mana nantinya itu, command yang mana. Ini makanya kita bikin di sini categories fs reader sync commons. Oke. Dan sini bikin seperti ini. Gue nggak tahu namanya tuh buka tutup kurung yang kotak itu apa ya. Kemudian tadi event. Ini folder sih ya, command apa?
Ini file yang tadi kita buat ya, common. Ini nggak pakai S, ini kan common event for each. Nah ini, oh salah, for each aja ketik, for each handler seperti ini ya, require. Nah sini pakai kutip ini nih, add handlers, karena kita bakal manggil dengan ini handler. Nah ini manggil ini nih yang di atas parameter. Kemudian ini client login. Oke. Save. Kita bikin folder baru dalam folder commands, misalnya info. Kemudian di info bikin file baru, ping. Jadi kita lebih rapi gitu kan. Nah di sini teman-teman bisa bikin template lah ya, seperti ini. Modul export sama dengan open bracket nama. Nah ini common nih. Name ini common ya. Jadi common-nya dan namanya juga sama aja lah. Ping, koma, alias. Nah ini karena sifatnya array, jadi bisa gini, misalnya p, koma, atau p. Ini terserah mau banyak juga nggak masalah. Atau pp gitu kan, bebas lah. Koma. Ini deskripsi ya, deskripsinya. Description, misalnya ping bot or whatever lah ya, teman-teman maunya apa. Timeout, misalnya timeoutnya 10 detik. Nah ini nggak usah pakai kutip 2 atau kutip 1, janganlah banyak kelamaan. 5000 aja, 5000 milisecond atau 5 detik. Milisecond ingat ya. Kategori, nah ini nanti berfungsi untuk bikin help menu biar lebih mudah. Info, kemudian run. Nah di sini sebetulnya bisa ditambahin usage, tapi nanti aja. Run async client message. Ini kita hapus aja kalau muncul otomatis gini, nggak perlu soalnya dia auto generate gitu. Oke, nggak ada error ya. Client message channel .send pong. Sepertinya udah ya, nggak ada yang kurang. Kita coba running aja. Node. Oh ini ada error ya. Common event. Ini errornya ada di index. Ini nih, index line 11. Nah ini. Jadi ini nih, reducing ini mesti tambahin ini. Sebenarnya ini fungsinya penting juga ternyata ya. Cuma kalau yang di lainnya nggak masalah nih. Gue juga nggak ngerti nih. Setelah tambahin ini, dia errornya hilang. Boom. Nah ini kan dia ngeload command ping yang ada di info tadi. Berarti ini command pingnya nih keload lah ya. Tapi belum tentu dia bisa gitu loh. Masih ada kemungkinan error. Oke, kita coba aja ya. Ping. Nah ini huruf kapital misalnya dia kebaca tuh. Nah pong. Misalnya P.
Nah itu please wait command. Nah itu kan cepet buat hilang, itu kita edit di sini. Events, Google Message yang tadi. Nah ini delete, kita tambahin waktunya seperti ini, time out. Oke. Nah, jadi dia 5 detik hilang. Oke, delete. Gitu. Jadi teman-teman mau bikin command lainnya juga bisa di sini dan template-nya ikutin ini ya. Misalnya mau bikin command baru, misalnya ini kita copy aja. Embed. Ini kita ngetes embed ya, embed message. Terserah lah, ini alias juga dihilangin nggak apa-apa sih. Temu embed sama gini juga nggak apa-apa. Ini isi aja deskripsinya embed, terserah lah. Mau apa ya? Ini timeout juga mau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Kategori mau bikin kategori baru gitu juga boleh, folder baru. Jadi ini ngebaca foldernya nanti untuk di help menu ya. Nah kalau untuk bikin embed nih kita butuh ini. Construct message embed atau embed message. Sebetulnya kalau gini juga bisa sih dia nanti. Gue lupa tuh. Kalau nggak salah sih gini ya. Require Discord. Discord message embed. Jadi sini bikin construct embed, new message embed. Nah ini set title ya, title embednya. Misalnya message.author.username. Oh depannya gini, hey. Set description. Sini. Selamat Anda mencoba command ini. Atau apalah ya, terserah teman-teman nanti. Ini basic embed aja. Terus set apa footer ya, footernya deh, ini footer, terserah teman-teman aja nih. Set color. Nah jadi set color ini harus pakai hex sih, atau yang color basic misalnya kayak blue atau red gitu, green, yellow itu masih bisa ya pakai ini, misalnya green gitu. Set timestamp. Nah ini untuk timestamp yang di bawah embed biasanya. Sini misalnya pengen add field gitu kan. Field di sini nama. Atau enggak tag deh. Tag. Koma. Sini message. Message.author tag. Jadi nanti dia bikin field true itu biar mau berjejer apa enggak gitu kan. Misalnya kalau ini true berarti dia ada di sampingnya gitu loh. Kalau enggak ya di bawahnya nanti. Misalnya true ya. Ini name. Username. Oke, kita running. Jadi gampang banget udah tuh. Embed. Kenapa nggak bisa? Oh, kita lupa. Kenapa nggak dikirim message-nya?
message channel send. Nih ya, kita ngirim ini, embed ini karena udah di cons. Nah ini misalnya nggak ada permission nih, tambahin aja nih catch error yang kayak tadi. Kayak video sebelumnya maksudnya. Running ulang dong. Embed. Boom, kayak ini kan. Tag di sini, name sini, hey, bla bla bla. Ini footer. Ini tadi timestamp. Nah, kalau ini kita false nya, ntar bakal jadi seperti ini. Nah, jadi di bawahnya. Oke, ini advanced command handler. Emang rada rumit ya, jangan sampai salah ketik atau apa. Karena ya itu bakal terjadi error itu. Kalau ada salah typo atau segala macam. Mungkin setelah advanced command handler ini kita akan belajar ini ya, features. Jadi features ini yaitu kayak misalnya ada member join atau member leave. Dia auto loh, jalan sendiri, nggak perlu pakai command message gini. Kalau ada pertanyaan atau bingung bisa tanya di Discord atau langsung komen di bawah ya. Oke, untuk video tutorial ini cukup sampai di sini ya. Udah panjang juga lumayan. Jangan lupa teman-teman untuk support terus channel ini supaya bisa makin berkembang. Kalau kalian suka, like. Dengan gua Kasepta. Thanks for watching and see ya.